Shalom Bapak Ibu. Goyim. Apakah goyim itu Bapak Ibu? Istilah goyim itu sering muncul di dalam Alkitab ya. Dan literatur Yahudi. Namun maknanya bisa berubah tergantung konteks sejarah, bahasa, dan teologinya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita kupas ya. Asal-usul dan arti dasar ya. Kata Ibrani goyim itu bentuk tunggalnya adalah goi. Arti harfiahnya bangsa atau umat. Jadi goyim secara literal berarti bangsa-bangsa, jamak dari goi ya. Contohnya adalah di Kejadian 12 ayat 2 Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar," ya. Goi gadol. Di sini kata goi itu dipakai untuk Israel sendiri, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Jadi pada awalnya goi atau goyim tidak memiliki makna yang negatif, Bapak Ibu. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, perubahan makna goyim terasa ya di dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu. Seiring waktu, terutama setelah bangsa Israel terbentuk sebagai umat pilihan Allah, kata goyim mulai dipakai untuk menyebut bangsa-bangsa lain di luar Israel, Bapak Ibu. Ya. Contohnya di Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa atau goyim di atas muka bumi. Di sini goyim jelas menunjuk kepada bangsa-bangsa lain selain Israel. Di dalam konteks perjanjian baru, kata yang sepadan adalah etne, di mana kita mendapat kata etnis, Bapak Ibu. Etne sering diterjemahkan sebagai bangsa-bangsa. Orang bukan Yahudi, kafir, dalam arti yang tidak mengenal Allah Israel. Contohnya ya, Matius 28 ayat 19 ini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa, etne, muridku. Ayat ini berarti Injil bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk semua goyim, seluruh bangsa di dunia. Ya. Bagaimana pandangan teologis Kristen tentang goyim? Di dalam iman Kristen, konsep goyim itu mengalami transformasi besar, Bapak Ibu. Dulu goyim dianggap di luar perjanjian. Sekarang, melalui Kristus, goyim atau bangsa-bangsa lain ini dimasukkan ke dalam perjanjian keselamatan. Efesus 2 ayat 11-13 mengatakan begini, Bapak Ibu. Ingatlah bahwa dahulu kamu, orang-orang bukan Yahudi menurut daging, tidak termasuk warga Israel. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi menurut teologi Kristen, goyim kini adalah bagian dari umat Allah yang baru. Bukan lagi dipisahkan oleh hukum Taurat, tetapi disatukan oleh kasih karunia Kristus, Bapak Ibu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Bapak Ibu, goyim secara harfiah artinya bangsa-bangsa. Secara perjanjian lama, artinya semua bangsa, termasuk Israel. Kadang-kadang netral ya artinya. Di dalam konteks Israel kuno ya, yang terkemudian, ini artinya adalah bangsa-bangsa non-Yahudi atau Gentile, Bapak Ibu. Di dalam perjanjian baru, semua bangsa di luar Israel yang juga menjadi objek keselamatan Kristus ini. Di dalam makna rohani Kristen yang sekarang Bapak Ibu, melambangkan umat di dalam segala bangsa yang dipanggil ke dalam kerajaan Allah. Dulu goyim dianggap jauh dari Allah. Kini mereka dipanggil dekat oleh kasih Kristus. Dulu hanya Israel yang disebut umat Allah. Kini setiap orang yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 19 mengatakan, demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga
dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Demikian Bapak Ibu. Semoga Tuhan berkati.